Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser, Bapak Ibu, di sebelah kiri ini, ya, khususnya jenjang-jenjang SD yang nanti baru akan bisa bergabung ya. Yang mungkin nanti mereka, Bapak Ibu ini sebagai proktor ya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit. Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu, sangat berbeda sekali dengan yang Exam Browser Client ya. Kalau client itu mungkin ada yang namanya soundcard ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada ya. Kalau untuk Proctor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi, dan yang paling penting adalah koneksi internet ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini ya. Tidak ada silang, semuanya checklist hijau. Kemudian untuk Proctor Browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Alt Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain. Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan copy paste, Alt Tab dan yang lain ya. Sama dengan yang dulu itu semi online namanya server admin ya, sama ya. Gitu. Cuman bedanya kalau ini online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB ya di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web ya, kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu, karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang ya. Jadi ketika disubmit passwordnya tidak valid ya, atau lebih baiknya Bapak Ibu ngetik manual ya, agar memastikan lagi tidak ada spasi di belakang. Oke. Nah ini Bapak Ibu menu-menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MSAT besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tijar. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, melanjutkan tadi dari Mas Fijar, sedikit saya akan coba menjelaskan terkait Exam Browser Proctor ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang memahami ya, tapi mungkin ada sebagian lagi yang baru nanti akan menjadi Proctor ya. Karena dari uji coba kemarin kan tidak semuanya bisa mendapatkan akses Proctor. Jadi di sini saya coba akan menjelaskan singkat terkait penggunaan aplikasi Excel Browser Proctor. Langsung saja. Ini sedikit. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Mas Fijar ya, dan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Handaru. Jadi intinya nanti teman-teman menyiapkan klien ya, menyiapkan klien dengan akses internet, boleh menggunakan LAN atau WiFi dengan bandwidth dedicated 12 MB per second per 15 klien ya. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan WiFi, saya hanya mengingatkan sedikit terkait akses poinnya ya. Jadi mohon digunakan untuk akses poin yang memang mampu menampung jumlah klien dari setiap ruang, karena ada beberapa akses poin yang
hanya menampung beberapa, kemudian dia saling berebutan untuk bisa join ya atau akses ke dalam WiFi tersebut. Kemudian untuk resolusi layarnya kita masih menggunakan minimal 1024 kali 720 dengan operasi sistemnya minimal Windows 7 atau seri lebih tinggi, Windows 8, 81 atau Windows 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Kemudian nanti teman-teman mendownload ya, mungkin sudah ada yang punya ya teman-teman ya, untuk aplikasi Excel Browser Proctor dan Excel Browser Client yang dapat diunduh di web UBKD. Atau mungkin teman-teman sudah mendownload yang sebelumnya ya, yang SSK kemarin itu bisa digunakan nanti pada saat SSB besok pelaksanaannya dengan versi 2, kalau nggak salah versinya 20.10.14 20.10.14 kalau nggak salah ya. Hanya versi itu saja yang dapat digunakan, selebihnya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pesan browser yang lain Bapak Ibu boleh hapus karena kalau digunakan nanti akan muncul errornya itu 402. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai tim teknis nih mencatat ID Proctor dan password di UBKD. Nah ini kita akan up esok hari. Ya kita nanti akan up ID-nya dan passwordnya itu setengah jam ya, mungkin setengah jam sudah kita up nanti di web UBKD. WIB setengah 8 WIB. Setengah 8.30 WIB. Kemudian, nah ini tugasnya nanti Bapak Ibu memantau ya peserta yang ujian, kemudian memastikan peserta tidak mengalami kendala baik dari komputer dan yang lain. Jadi di sini maksudnya mungkin komputer yang sering blue screen ya, blue screen atau sering hang. Nah ini diperhatikan lagi. Kemudian untuk access point juga diperhatikan dan switch dari pengkabelannya dapat berfungsi dengan baik. Ini topologinya Bapak Ibu. Sedikit saya berikan penjelasan ya karena kemarin pada saat Vicon juga untuk yang uji coba TKG ada beberapa teman-teman dari jenjang SD khususnya yang masih bingung ya, atau dari jenjang SMP pun masih ada yang masih bingung dengan topologi yang CBT online ini. Untuk topologinya sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya dengan yang semi online. Kalau yang semi online Bapak Ibu harus menyiapkan dua jaringan. Pertama jaringan internet, yang kedua jaringan lokal. Kalau untuk online Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan jaringan lokal, tidak perlu Bapak Ibu ya, karena ini semuanya aksesnya tertuju ke langsung ke server pusat ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu server setiap ruang. Ya, kita menyebutnya itu uh, Proctor ya, atau PC Proctor atau laptop Proctor. Nah, untuk di PC sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya atau PC untuk yang ID Proctornya. Jadi tidak perlu ya, kalau ada yang apa-apa. Tapi kalau memang ini kita tidak mensyaratkan untuk spesifikasi minimum untuk PC Proctor ya. Beda dengan yang UNBK dulu ya, dengan semi online. Kalau dulu memang kita memberikan minimal spek itu RAM-nya 8 GB ya, kemudian punya 2 NIC dan yang lain. Nah, kalau untuk yang full online ini, Proctornya, PC Proctornya bisa menggunakan laptop, yang penting terkoneksi ke internet ya. Yang penting terkoneksi ke internet. Dalam topologi ini contohnya Bapak Ibu boleh menggunakan satu jaringan yang sama ya. Jadi tidak perlu menggunakan jaringan yang berbeda. Misalkan ruang A pakainya Bisnet, yang ruang B menggunakan yang Telkom. Nah, itu nggak perlu ya Bapak Ibu. Ini bukan semi online. Kalau semi online iya, Bapak Ibu harus membedakan uh, yang lokalnya saja, yaitu beda tiap ruang. Tapi kalau untuk yang jaringan internetnya sama, boleh menggunakan jaringan yang sama, router yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini, mungkin bisa dapat dipahami Bapak Ibu ya. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang semi online. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser Bapak Ibu di sebelah kiri ini ya, khususnya jenjang-jenjang SD yang nanti baru akan bisa bergabung ya. Yang mungkin nanti mereka Bapak Ibu ini sebagai Proctor ya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit.
Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu, sangat berbeda sekali dengan yang exam browser klien ya. Kalau klien itu mungkin ada yang namanya sound card ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada ya. Kalau untuk Proctor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi dan yang paling penting adalah koneksi internet ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini ya. Tidak ada di sini semuanya checklist hijau. Kemudian untuk portal browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Alt Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain. Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan copy paste, Alt Tab dan yang lain ya. Sama dengan yang dulu itu semi online namanya browser admin ya, sama ya. Itu. Cuman bedanya kalau ini uh, online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini, ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di web UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB ya di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web, ya kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu, karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang, ya. Jadi ketika disubmit passwordnya tidak valid, ya. Atau lebih baiknya Bapak Ibu ngetik manual, ya, agar memastikan lagi tidak ada spasi di belakang. Oke, nah ini Bapak Ibu menu-menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MSAT besok ya. Mungkin kita tidak ada yang namanya menu skor ya, menu skor dan laporan individu tidak kita munculkan. Jadi kita hanya menampilkan beberapa menu saja. Di sini ada menu status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, dan request peserta. Oke, kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini khususnya jenjang SD ya, tolong diperhatikan agar lebih memahami ya. Nanti besok sekiranya Bapak Ibu ada yang kebagian sebagai proktor ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu hanya menampilkan namanya saja, ya hanya menampilkan namanya saja. Kemudian ini menu status tes Bapak Ibu ya. Ini menu untuk melakukan release token. Jadi Bapak Ibu setelah submit cukup Bapak Ibu menekan tombol refresh-nya saja, ya, tidak perlu mengubah kelompok, ya, tidak perlu menekan button simpan, langsung menekan tombol refresh, ya, nanti akan muncul. Token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas di tampilan peserta di sebelah sini, ya. Dan juga ada tombol refresh di peserta. Ini fungsinya untuk merefresh, ya, atau melihat token yang sudah dirilis oleh proktor ya. Token ini aktif selama 15 menit sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu 15 menit sekali tidak ada yang request, Bapak Ibu tidak perlu menekan atau merilis tokennya ya. Tapi kalau misalkan memang ada, baru Bapak Ibu melakukan release token ya. Ini lebih simpel Bapak Ibu dibanding waktu yang semi online ya. Kalau semi online Bapak Ibu harus mengumumkan kembali token yang baru kepada peserta ya. Mungkin harus dengan cara mohon maaf ya, dengan cara yang teriak atau mungkin dengan melakukan menulis di Word, ditampilkan di InFocus ya. Kalau ini cukup peserta menekan tombol refresh-nya saja di pojok kiri atas seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk menu status tes, fungsinya untuk merilis token. Tokennya aktif selama 15 menit sekali ya. Selama sekali itu akan hilang dan Bapak Ibu harus melakukan rilis ulang jika ada permintaan dari peserta ya. Jika ada permintaan dari peserta. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu merilis ya silakan, tidak apa. Itu untuk menu status peserta. Kemudian tadi menu status tes ya. Sekarang menu status peserta. Nah ini mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat di semi online ini adalah menu untuk melakukan upload hasil ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang di full online ini kita batasi Bapak Ibu tidak ada pilih peserta ataupun upload ya. Karena semuanya dari pusat ya.
Dan juga untuk sinkronisasi, Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi, semuanya dari pusat. Bapak Ibu hanya menjalankan saja, langsung menjalankan aplikasi Proctor-nya, ya. Eh, ini menu 100 peserta, fungsinya Bapak Ibu hanya melihat saja, hanya melihat peserta siapa saja yang sudah selesai statusnya atau masih mengerjakan di sini, ya. Tidak ada eh, tombol pilih atau tombol upload. Itu fungsinya untuk 100 peserta. Kemudian data peserta masih sama Bapak Ibu untuk melihat jumlah peserta per proktor, ya. Karena nanti setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda. Ini hanya melihat saja jumlah pesertanya. Kemudian, nah ini kelompok tes Bapak Ibu, ya. Kelompok tes fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes ujian, ya. Beda dengan yang tadi status tes, ya Bapak Ibu, ya. Kalau status tes Bapak Ibu untuk merilis token, dan tokennya itu nanti akan digunakan oleh peserta setelah login untuk masuk ke halaman soal. Kalau ini di awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign all atau mengaktifkan kelompok tes, pesertanya tidak akan bisa login, ya. Dapat dibedakan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau yang kelompok tes ini peserta tidak bisa login, tapi kalau untuk yang token tadi itu dibutuhkan untuk masuk ke halaman soal, ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya cukup menekan tombol assign all, nanti kemudian save change, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jumlah peserta yang sudah di-assign di pojok kanan atas seperti ini, ya. Ini jumlahnya. Nanti berbeda-beda Bapak Ibu, ya, setiap proktor, ya, seperti ini. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu proktor yang baru nanti akan menggunakan aplikasi ini, tahapannya itu Bapak Ibu setelah melakukan release token, ya, sudah di refresh, muncul tokennya, Bapak Ibu jangan suruh pesertanya untuk login dulu, ya. Langsung ke menu kelompok tes dulu nih Bapak Ibu nih sebagai proktor, aktifkan dulu, setelah aktif baru meminta peserta untuk melakukan login, seperti itu. Kemudian, nah ini daftar login Bapak Ibu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, ini kalau semi online namanya reset login peserta, ya. Reset login peserta. Untuk di online ini Bapak Ibu, menu ini hanya untuk melihat peserta yang login, ya, peserta yang login, ya. Ada berapa orang? Harusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu send, ya. Harusnya, ya. Jadi untuk menu ini Bapak Ibu hanya melihat saja siapa saja yang sudah login, ya. Dan tombol button ini Bapak Ibu abaikan dulu saja, ya. Oke, untuk info ini Bapak Ibu abaikan saja. Ini masih kita perbincangkan Bapak Ibu, tombol ini mau kita hidden atau mau kita hapus, ya, karena masih jadi perbincangan di teman-teman pusat untuk developmentnya. Untuk reset loginnya Bapak Ibu bisa gunakan di menu request reset login peserta, ya. Jika ada peserta yang melakukan request reset, ya. Jika ada baru bisa mengapprove, ya, dengan mencek box kotak yang kecil ini, dicek box, nanti semuanya akan terchecklist, ya. Semua peserta yang meminta request akan terchecklist dan Bapak Ibu boleh menekan tombol reset peserta di sini, ya. Khusus menu ini kita tanamkan kita beri fasilitas lebih, ya Bapak Ibu, ya, yaitu auto refresh, ya, sekitar 1 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang melakukan request reset sebelum 1 menit, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual dengan menekan F5 pada keyboard, ya, dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Itu beberapa menu Bapak Ibu untuk jenjang SD khususnya, ya, yang baru nanti akan menjadi proktor ada 6, ya, kalau nggak salah ada 6 menu, ya, ada 6 menu dari status tes, kemudian ada status peserta, kemudian ada data peserta, ada kelompok tes, daftar login, dan request reset login peserta, ya. Kemudian setting aplikasinya Bapak Ibu, khususnya yang baru yang mengikuti uji coba ini. Nah, ini yang paling sering dialami Bapak Ibu, ya. Ini permintaan reset peserta, ya. Mungkin dikarenakan banyak hal, ya. Bisa jadi karena PC kliennya itu tiba-tiba hang dan harus keluar dari aplikasi, atau mungkin karena jaringan koneksi internetnya yang tiba-tiba putus, ya. Ketika pesertanya keluar dari aplikasi, itu harus melakukan reset peserta, ya.
dengan menekan tombol ini tombol Bapak Ibu ya, ini bukan watermark ya. Ini tombol Bapak Ibu. Jadi Ibu harus diklik nih Bapak Ibu nih, karena eh, masih ada dokter yang bingung ya. Pak, ini ada nggak ada subscribe? Pesertanya lupa mengklik tombol ini Bapak Ibu. Ini yang abu-abu ini ya. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu nanti baru Bapak Ibu approve di menu ini ya. Harus approve di menu ini. Ya udah tidak akan muncul di menu di dalam menu itu. Ini bukan watermark Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik ya, diklik dulu ya. Harus diklik nanti baru approve di sini ya. Mungkin nanti kita akan coba ubah warnanya kali Bu ya, Bapak Ibu ya. Soalnya memang ini seperti watermark ya dan tidak terlihat seperti button ya. Mungkin kita akan jelas. Ini di keterangannya di sini peserta menunggu 1 menit. Sebenarnya tidak menunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Ini hanya estimasi saja, tergantung operatornya memantau atau tidak. Seperti itu. Tergantung operatornya memantau menu ini atau tidak. Ya, kalau memantau ini tidak lebih dari 1 menit Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Seperti itu. Kemudian ini error yang ini, maaf username Anda belum diaktifkan. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu di awal ya. Setelah Bapak Ibu rilis token, langsung ke menu kelompok tes ya untuk melakukan assign peserta agar pesertanya bisa login ya. Jika ada muncul ini, Bapak Ibu langsung ke menu kelompok tes. Seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu eh, Anda sudah menyelesaikan tes ya. Jadi ini peserta yang sudah selesai tes. Jadi hanya 1 kali dalam pengerjaan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa 2 kali ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta Bapak Ibu di sini ya. Jika nama ini misalkan si Fulan nih, Ahmad misalkan. Dia udah selesai nih. Dia mau login lagi, mau ngerjain lagi, misalkan ngerjain 2 kali. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian seperti ini. Anda sudah menyelesaikan seperti itu. Kalau selesai masih mengerjakan tadi di menu status peserta itu masih bisa Bapak Ibu masih bisa lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah tes selesai, nah berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan tes lagi atau tidak bisa mengerjakan tes lebih dari 1 kali. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi Bapak Ibu ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang kondisi internetnya mohon maaf mungkin kurang bagus ya atau kurang lancar ya. Ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu. Kita menyebutnya logout merah ya, logout merah ya. Sebenarnya ada beberapa warna logout lagi ya, ada beberapa warna logout lagi. Tapi yang paling sering muncul ya ini, yang sering muncul ke permukaan yang ini Bapak Ibu ya, logout warna merah. Ya. Jadi keterangannya ada maaf ada gangguan jaringan ke server ke mesin server data jawaban berhasil tersimpan. Jika muncul ini dikarenakan terputusnya atau down koneksi internet di tempat Bapak Ibu pada saat request ke server pusat. Ya, seperti itu. Jadi putus mungkin sempat RTO ya, beberapa saat menyambung lagi, nah nanti muncul seperti ini. Cukup diklik ini aja Bapak Ibu. Cukup klik tombol logoutnya saja, nanti Bapak Ibu boleh melakukan login kembali sebagai peserta. Gitu. Dan jawabannya pun simpan Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait Excel Browser Proctor Bapak Ibu ya. Yang sebagai dari bidang SD sih khususnya ada yang baru. Di Proctor yang baru ya, Proctor yang baru ya, bukan versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau versi aplikasinya tadi versinya 20.10.14. Tidak ada yang baru ya aplikasinya. Iya, maksudnya Proctor baru ya, bukan versi aplikasi Proctor yang baru, bukan. Dijelaskan lagi Mas Wijar ya. Oke, saya coba menjelaskan lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait stage ya. Oke, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Wijar ya. Dia dapat dia lagi di stage berapa?
Oke, jadi Ibu, tadi kami masih belum bisa, belum bisa sih, kita belum memberikan pembeda pada setiap stage ya, pada setiap saya nyebutnya tangga aja kan. Jadi ada 3 tangga ya, 3 tahapan berbeda ya. Eh, jadi cara gampangnya Bapak Ibu setelah login sebagai peserta ya, setelah login pojok kiri atas ya. Jadi kan ada kalau nggak salah itu urutannya itu barengan sama informasi soal, kemudian ada waktu. Nah setelah itu ada panel daftar soal. Nah itu diklik. Iya, eh, tes itu Bapak dapat berapa? Iya. Eh, Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi stage itu Bapak Ibu mencatat jumlahnya. Ya, jadi ini contohnya. Ini di sini Bapak Ibu stage pertama itu dapat jumlah soalnya 12. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Karena setiap orang itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda setiap stage-nya. Jadi dicatat ini contohnya ini stage pertama ini 1 sampai 12 ya. Jadi dicatat. Nah, setelah 12 itu kan akan lanjut ya, akan lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya. Dan jumlah soal yang didapat pun berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi dicatat saja dan memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung. Kok ini dapatnya segini, kok dapat segini gitu ya. Jadi memang berbeda-beda setiap peserta mendapatkan jumlah soalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ke nomor 12 itu kalau dia Sun browser kliennya itu nanti dia ada loading pack-nya Bapak Ibunya. Loading pack. Nah, itu akan langsung ke stage berikutnya. Seperti ini. Stage kedua ya. Dari nomor 3 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, setiap stage-nya Bapak Ibu catat jumlah soalnya biar tidak bingung. Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang seperti itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Fijar bahwa ketika Bapak Ibu sudah pindah stage, Bapak Ibu tidak bisa balik ke stage sebelumnya. Ya, tapi kalau untuk pindah soal, Bapak Ibu juga hanya bisa berpindah soal di stage yang lagi Bapak Ibu kerjakan. Misalkan Bapak Ibu ada di stage pertama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah soal nomor 1 sampai 12 ini contohnya Bapak Ibu ya. Bisa pindah soal di dalam stage-nya saja, di dalam stage yang sedang Bapak kerjakan. Untuk pindah soalnya sendiri, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan panel daftar soal. Ya, jadi panel ini untuk MSAT ini fungsinya hanya untuk melihat jumlah soalnya saja. Beda dengan yang CBT. Kalau yang CBT Bapak Ibu bisa mengklik atau bisa langsung lompat nomor. Ya. Bisa langsung lompat nomor. Tapi kalau yang untuk MSAT ini dari daftar soal, bisanya dari tombol yang ada di bawah kalau nggak salah selanjutnya atau kembali lanjut kembali dari itu Bapak Ibu tidak bisa dari panel data soal. Kemudian untuk yang ada di sini pembedanya Bapak Ibu ya kayak checklist seperti ini ada D. Untuk B hari ini untuk B D ini soal PG Bapak Ibu ya atau pilihan ganda Bapak Ibu ya soal pilihan ganda. Kalau seperti ini soal misalkan kayak drop down ya, atau multi. Kalau yang kosong ini biasanya soal yang kombinasi Ibu ya misalkan kombinasi PG dengan esai. Kalau hanya salah satu sisi dijawab nanti muncul seperti ini kosong. Jadi harus keduanya dijawab agar muncul tanda centang di sini. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai ke stage terakhir atau stage 3, Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya, konfirmasi tes ya. Ini harusnya muncul harusnya Bu ya, Bapak Ibu ya, harusnya muncul di stage terakhir Bapak Ibu, di stage 3 ya. Tidak boleh muncul di setiap stage ya. Nah, ini untuk saat ini hanya masih muncul di
stage 3 saja. Mungkin nanti ke depannya kita masih membicarakan untuk pembeda setiap stage ya, apakah harus setiap stage itu klik selesai dulu atau bagaimana, nah itu nanti masih perbincangan Bapak Ibu ya. Untuk saat ini tombol selesainya ini hanya muncul di stage terakhir, di stage nanti setelah Bapak Ibu selesai tes, nah muncul seperti ini ya, akan menyimpan otomatis laporan individunya ya. Baru klik tombol kembali ke halaman login. Jadi kita ubah Bapak Ibu ya, kalau itu kan klik simpan ya, klik simpan, sekarang kita ubah namanya klik kembali ke halaman login. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Fijar, kurang lebihnya mohon maaf.